Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Awan. Saya di sini ingin berbagi. Sebenarnya tujuan untuk berbagi ini adalah untuk mengingatkan pada diri saya sendiri. Jadi nanti kalau misalkan di masa depan saya mengalami permasalahan yang sama, saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana melakukan navigasi pada saat krisis atau apa yang perlu dilakukan pada saat krisis. Krisis yang saya maksud di sini adalah permasalahan ketika kita menghadapi permasalahan yang ada dalam hidup, baik secara personal maupun secara global seperti yang terjadi saat ini, gitu ya. Dan kondisi COVID dan lain-lain gitu. Contohnya misalkan dengan adanya wabah yang meluas gitu sehingga mempengaruhi dari sisi kesehatan masyarakat luas, juga ekonomi dan lain-lain gitu. Di sini saya menawarkan framework 3B karena setelah saya pikir-pikir, framework inilah yang saya lakukan ketika saya menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup. Mungkin saya ceritakan dulu apa aja sih yang pernah saya alami dalam hidup gitu ya. Jadi saya akan cerita tentang krisis yang pernah saya alami. Mungkin biar lebih singkat ini saya bagi krisis yang terjadi sebelum 2010 dan setelah 2010. Nah, 2010 itu saya menghadapi sebuah krisis yaitu operasi lutut. Jadi saya harus stay di atas tidur selama 6 bulan. Dan otomatis karena stay di atas tempat tidur berarti saya tidak bisa berangkat kerja dan saya tidak bisa dapat pemasukan dari tempat saya bekerja pada saat itu. Nah, itu termasuk salah satu hal yang cukup berat bagi saya karena saya tidak punya cara untuk mendapatkan keuangan. Terus yang kedua saya juga harus bergelut dengan rasa sakit saya di lutut. Terus yang ketiga juga bingung mau ngapain gitu. Nah, terus krisis yang berikutnya adalah tahun 2011, yaitu ketika saya ada di Belanda. Jadi saya berjuang untuk dapat beasiswa itu 6 tahun. Setelah dapat beasiswa, saya berangkat ke Belanda. Nah, di sana saya menghadapi krisis karena yang pertama secara cuaca itu sangat challenging, 4 musim. Jadi cuaca dingin dan kemudian efeknya kulit terus ke badan, gatal-gatal dan lain-lain itu cukup challenging. Terus yang kedua dari segi makanan juga nggak enak. Jadi susah nemu makanan yang cocok untuk lidah saya. Dan walaupun kelihatannya ini remeh gitu, ketika saya ada di Indonesia saya pikir itu cuma masalah remeh. Tapi ketika saya ada di sana ternyata selera makanan itu sangat mempengaruhi perasaan, mood dan juga semangat. Dan yang ketiga adalah masalah relations. Jadi tadi cuaca, makanan, terus kemudian studinya sendiri cukup challenging, bidang studinya itu cukup challenging. Master program yang saya ikuti cukup banyak menuntut perubahan-perubahan itu dari cara saya belajar dan kemudian dari cara saya memahami materi itu cukup challenging. Terus yang keempat adalah dari relationship karena saya menikah 11 hari saya berangkat Belanda 11 hari setelah saya menikah. Jadi pada saat itu pengantin baru harus long distance dan itu banyak sekali dinamikanya. Kalau nggak mau diomongin sebagai sebuah cek atau berantem gitu ya, kita sebut sebagai sebuah dinamika gitu. Nah, di situ saya menghadapi sebuah krisis dan alhamdulillahnya bisa lewat. Nanti akan saya ceritakan gimana caranya dengan framework 3B ini. Terus kemudian yang saya itu tahun 2016 ketika klien itu jadi saya punya sebuah agensi IT outsourcing yang melayani klien
andalan US, Prancis, dan tahun 2016 itu hilang semuanya. Ya enggak sih, tapi sebagian tuh hilang karena saya kurang ilmu dan lain-lain. Dan pada saat itu tabungan keluarga saya buat hidup saya, istri dan 1 anak itu yang tadinya aman selama 1 tahun tiba-tiba lenyap aja. Nah, pada saat itu saya mengalami krisis karena belajar kemana-mana juga susah, nggak ada hasilnya, nyobain usaha apa-apa juga nggak ada efeknya. Jadi di situ saya mengalami krisis. Terus yang terakhir yaitu 2020 itu krisis COVID ya, ketika COVID itu melanda. Nah, ini krisisnya global, jadi semua orang merasakan, internasional termasuk meninggal juga. Nah, itu mungkin cerita krisis yang pas saya alami, gimana saya melewatinya, itu nanti akan saya ceritakan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.